lagi dengan Turiman Corner, sebuah channel yang mencerahkan anak-anak bangsa, yaitu tentang ilmu negara pada bagian kedua. Pada bagian pertama, sekedar mengulas kembali bahwa di bagian pertama kita mempertanyakan dengan pertanyaan yang mendasar, apakah ilmu negara adalah bagian dari ilmu pengetahuan, dan sudah dipaparkan bahwa ilmu negara adalah bagian dari ilmu pengetahuan karena memiliki paradigma yang jelas, objek yang jelas, sistematika yang jelas, dan tentang sistematika nanti akan dipaparkan pada bagian berikutnya di Turiman Channel yang membahas topik perkuliahan ilmu negara, kemudian metode yang jelas, dan tujuan dan manfaat yang jelas. Dan untuk membahas bagian-bagian tersebut tentu dipahami lebih dahulu dengan satu pertanyaan mendasar: apa pengertian ilmu negara? Untuk memahami pemahaman apa sebenarnya pengertian ilmu negara, kita ketahui bahwa ilmu negara objeknya adalah negara. Paradigma jelas, hanya dilihat dari aspek hukum. Hukum dibagi dua, hukum dasar tertulis, tidak tertulis, lalu memandang negara sebagai organisasi, ya, memandang negara sebagai organisasi kekuasaan yang statis maupun dinamis. Kemudian ya kembali lagi ke hukum. Jadi ilmu negara paradigmanya cukup jelas, memandang persoalan-persoalan negara dari teori-teori kenegaraan yang beraspek hukum. Oleh karena itu, ya, sebagai bagian ilmu pengetahuan kenegaraan, tentu kita mempertanyakan suatu pertanyaan mendasar: apa pengertian ilmu negara? Mari kita perhatikan slide nomor 1 ini. Untuk memahami pertanyaan ini, untuk memahami menjawab pertanyaan ini, perlu pemahaman apa sebenarnya struktur negara. Kita ketahui bahwa ilmu negara objeknya negara. Negara ini punya struktur, ya. Tentu kalau yang secara umum, kan, yang namanya negara ada wilayah, ada pemerintahan, ya, ada rakyat, dan ada pengakuan dari negara lain. Itu unsur-unsur negara. Tapi yang kita tanyakan pada kali ini adalah struktur negara. Mengapa pertanyaan ini muncul? Karena analisis ilmu negara menjadikan negara sebagai analisis sentral dengan berbagai teori-teori yang ada di dalam ilmu kenegaraan, dalam hal ini ilmu negara, tetapi berdimensi hukum. Karena Anda adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil mata kuliah ilmu negara, tentu dilihat dari aspek hukum. Tetapi apakah tidak bisa dilihat dari aspek lain? Silakan saja. Kita juga akan ketengahkan hal tersebut pada bagian channel berikutnya. Oleh karena pemahamannya berkaitan dengan negara dari dimensi hukum, oleh karena itu pemahamannya mahasiswa tidak bisa parsial, sepenggal-penggal saja, tetapi harus holistik, menyeluruh. Nah, tentang apa? Tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur negara secara umum. Ya. Sedangkan struktur negara secara khusus akan didalami oleh ilmu hukum tata negara, karena objeknya sama
sama-sama negara, ya. Namun ilmu negara ini objeknya umum, general, tidak terbatas negara, tidak terbatas tempat dan waktu negara, suatu negara, tapi general, umum. Ya. Oleh karena di dalamnya berbicara tentang teori-teori dasar tentang negara. Sedangkan yang khusus nanti ketika saudara sudah lulus materi kuliah ilmu negara ini, Anda berhak untuk melanjutkan mata kuliah berikutnya, yaitu hukum tata negara, yang di dalamnya juga dibahas ilmu negara dan hukum tata negara. Oleh karena itu perlu dipahami lebih dahulu secara hukum apa dan bagaimana struktur negara. Untuk memperjelas paparan tentang hal ini, perhatikan bagian berikut ini pada slide kedua. Pada slide kedua, ya, saya membuat sebuah ilustrasi tentang struktur negara. Nah, secara umum bahwa negara ada pemerintahannya, ada organisasi pemerintahannya, ya. Tentu ini dipahami sebagai institusi kenegaraan atau disiplin ilmu politik, institusi politik. Sebuah negara harus punya pemerintahan. Nah, pemerintahan ini tentu dibagi 3 ranah. Ada ranah yang memang tugas kewenangannya legislatif, ada ranah yang tugas kewenangannya eksekutif, ada ranah yang kewenangannya yudikatif, legislatif yang merancang, membuat peraturan-peraturan negara, ya, eksekutif yang mengeluarkan regulasi, peraturan-peraturan yang menjadi kewenangan eksekutif untuk menjalankan produk dari yang dibuat di lembaga legislatif. Yudikatif adalah yang menegakkan. Nah, ketika kita bicara salah satu struktur negara yang namanya pemerintahan, tentu di dalamnya ada sistem pemerintahan. Nah, tentang sistem pemerintahan inilah nanti akan dibahas teorinya tersendiri di ilmu negara. Struktur kedua, unsur kedua adalah wilayah. Tentu negara punya wilayah, ya, mempunyai wilayah hukum, ya. Wilayah negara Republik Indonesia misalnya contohnya. Ya, nah wilayah ini tentu juga punya ranah, ya. Ada wilayah darat, ya. Ada wilayah laut, ada wilayah udara. Nanti akan ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini. Tata ruang wilayah sebuah negara, ada darat, ada laut, ada udara. Nah, ketika dia masuk ke dalam satu organisasi institusi negara, ya, darat, nah, tentu dikuasai oleh angkatan darat, ada tentaranya, laut demikian juga angkatan laut, udara angkatan udara, ya. Ada institusi yang menjaga wilayah tersebut di sebuah negara. Makanya negara mempunyai wilayah. Ini struktur yang kedua. Struktur yang ketiga, sebuah struktur negara, baik dia sebagai institusi kenegaraan maupun institusi politik, dia punya rakyat, ya. Ada rakyat, yang menjadi warga negara dari negara yang bersangkutan. Ada penduduk yang menempati wilayah tersebut yang disebut warga negara, ya. Nah, tentu ini adalah bagian terpenting dari struktur negara. Ada pemerintahan, ada wilayah, ada rakyat. Kemudian
tentu kita lihat bangunan negara, susunan negara, ya, tentu ada aturan main yang dibuat oleh negara tersebut, hukum dasar yang mengelola organisasi negara baik dalam keadaan statis strukturnya maupun dalam keadaan bergerak. Tentu di dalamnya ada sistem konstitusional, ada satu sistem konstitusional, artinya ada undang-undang dasar negaranya yang meliputi materi muatan yang berkaitan tentang pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun yang berkaitan dengan wilayah darat, laut, dan udara. Ya, sistem konstitusional ini dipahami di sebuah negara namanya landasan yuridis konstitusional, landasan hukum. Ya. Jadi bukan hanya punya pemerintahan, memiliki pemerintahan, ada rakyat, ada wilayah, tapi ada aturan, ya, yang digunakan oleh negara tersebut. Nah, ilmu negara, ya, yang menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan hal ini. Nah, rakyat tentu ada sistem sosialnya, ya, ada sistem sosial yang mengikat kehidupan rakyat. Ada tipologi dari rakyat di wilayah tersebut, ya. Proposisinya jelas itu, ya. Rakyat tentu ada entitas rakyat. Entitas itu tentu rakyat yang mendiami wilayah negara. Jadi ada sistem sosial kemasyarakatannya. Masyarakatnya tipenya bagaimana, karena akan berpengaruh dengan dari negara tersebut, mewarnai dari negara tersebut, bahkan mewarnai institusi dari pemerintahan kenegaraan yang bersangkutan. Ada rakyat, ada sistem sosial kemasyarakatan, ya. Untuk ini harus bisa didalami dengan disiplin ilmu lain. Ini yang kemudian dikenal landasan sosiologi, landasan sosiologis. Jadi ada disiplin keilmuan untuk bisa menjelaskan, mengeksplor sistem sosial masyarakat. Kemudian ada sistem politik. Jadi negara di samping punya struktur pemerintahan, ada wilayah, ada rakyat, tentu ada sistem yang bekerja. Ada 3 sistem, ya, mendasar. Sistem konstitusionalnya, landasan yuridis, ada sistem sosialnya, ya, masyarakat, landasan sosiologis, ada sistem politik atau sistem kenegaraan, ya, yang digunakan di dalam mengelola negara. Ini struktur negara. Dari bagian slide ini, ya, ada irisan, ada sinergisitas bahwa pemerintahan, ya, harus ada wilayah, ada rakyat, ya, di mana wilayah dibagi darat, laut, dan udara, dan ada institusi kenegaraan yang mempertahankan hal tersebut, yang menjaga wilayah-wilayah tersebut. Namun di dalam sebuah negara ada polisi, namanya polisi negara yang bersangkutan, contohnya Polisian Negara Republik Indonesia. Lalu letaknya di mana? Ya, dia letaknya di mana? Letaknya tentu, ya, dia mengayomi rakyat. Makanya polisi sebagai pengayom
rakyat, pengayom masyarakat. Nah, di samping ada sistem konstitusionalnya, ada sistem sosialnya, ada sistem politik. Tentu negara itu punya dasar negara. Kalau dia bangsa punya filosofis bangsa, filosofis Grundslag, ya, ada ideologi negara yang digunakan oleh negara yang kemudian dikenal dengan dasar negara. Polisi yang garis merah di dalam ilustrasi ini, dia mengayomi, ya, masyarakat. Itulah salah satu fungsi kepolisian negara Republik Indonesia, mengayomi masyarakat di samping dia menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penegakan hukum. Nah, tentu nanti ada kaitannya dengan lembaga yudikatif misalnya, ya, yang menegakkan peraturan perundang-undangan. Dari sini kita pahami, ya, struktur negara pada bagian pemahaman mahasiswa untuk memahami ilmu negara, agar kita pahami pengertian ilmu negara, karena objeknya, sekali lagi, objek dari ilmu negara ini adalah negara, tapi dalam pengertian khusus, pengertian umum, bukan pengertian khusus, tidak terikat oleh ruang, tempat, dan waktu. Jadi teori-teorinya sangat teori-teori yang general, yang bisa dilihat dari aspek atau dimensi hukum, karena saudara adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ilmu negara dan mengambil fakultas hukum. Ada beberapa definisi tentang ilmu negara, ya. Saudara bisa eksplorasi dari berbagai literatur, karena ini di era digital, Anda bisa, ya, download tentang ilmu negara dari berbagai literasi perpustakaan digital di dunia maya. Bahan ajarnya di seluruh Indonesia, di Fakultas Hukum banyak tersedia di dunia maya, ya. Tinggal saudara download saja, pahami. Namun, ya, dari literatur yang kita baca yang berkaitan dengan ilmu negara, tentu ada satu pertanyaan yang perlu diajukan. Apa definisi secara akademis tentang ilmu negara? Seperti kita paparkan pada bagian ilmu negara, bagian pertama, bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan tentang kenegaraan. Oleh karena itu, ilmu negara adalah ilmu pengetahuan kenegaraan, ya, atau teori negara yang mempelajari persoalan-persoalan negara secara umum. Ada kata kunci di situ, secara umum, atau teori-teori negara yang mempelajari persoalan-persoalan negara secara umum, atau sendi-sendi pokok kenegaraan. Misalnya apa sendi-sendi pokok kenegaraan ini? Kalau kita telaah dalam berbagai literatur yang ada, baik dari literatur yang saudara bisa baca di dunia maya maupun di perpustakaan, maka di ilmu negara nanti akan dibicarakan tentang konsep bentuk negara. Ada teori yang mendasari konsep tersebut. Ada konsep bentuk pemerintahan. Ada konsep tentang struktur negara yang barusan tadi dipaparkan lebih dahulu.
kemudian konsep sistem pemerintahan, sifat pemerintahan, dan sifat demokrasinya, asal mula negara, hakikat negara, lenyapnya negara, persyaratan suatu yang dinamakan negara, serta tujuan negara. Jadi akan diketengahkan teori-teori tentang tujuan negara dan fungsi negara dan sebagainya, ya, yang berkaitan dengan kenegaraan, ya, disinergikan dengan konsep-konsep hukum karena akan dipandang objeknya dari konsep-konsep hukum secara umum, bukan secara khusus, ya, secara umum, general, yang menyertai konsep-konsep tersebut di atas. Jadi ketika ilmu negara berbicara tentang konsep bentuk negara, dilihat dari aspek hukum, dari hal dimensi hukum. Contoh, jadi nanti akan diketengahkan karena banyak teori-teori, ya, berbagai lintasan sejarah tentang kenegaraan, ada filosof kenegaraan. Jadi ketika misalnya berbicara konsep bentuk negara, ada teorinya. Teorinya ada dua. Apakah bentuk negara tersebut basis teorinya federal atau kesatuan? Jadi kalau kita bicara bentuk negara, maka ada dua teori mendasar. Apakah kesatuan, unitary, kesatuan, atau federal? Itu kalau kita bicara tentang konsep bentuk negara, ada basic teori. Demikian juga ketika kita berbicara bentuk pemerintahan, ada teorinya. Apakah bentuk pemerintahannya itu republik atau monarki? Ini yang sering keliru di publik, di umum, ya, dicampur adukan antara bentuk pemerintahan dengan bentuk negara. Jadi diulangi, kalau kita bicara bentuk negara, maka teori di ilmu negara yang akan dipaparkan lebih lanjut adalah apakah kesatuan atau federal? Bagaimana ciri-ciri negara yang bentuk negaranya kesatuan, dan teori bentuk federal, bentuk negaranya federal. Demikian ketika bentuk pemerintahan, ada bentuk pemerintahan republik, ada bentuk pemerintahan monarki. Kita akan ketengahkan paparan yang berkaitan tentang itu di ilmu negara. Kemudian bicara tentang struktur negara, susunan tadi strukturnya, ya. Kemudian sistem pemerintahan, nah, ini juga ada teorinya. Sistem pemerintahan, apakah sistem pemerintahannya presidensial, ada teori basicnya itu. Kemudian atau sistem pemerintahan parlementer. Tapi ketika berbicara sifat pemerintahan, ada teorinya, ya, sifatnya demokrasi atau totaliter, ya. Nah, tentu kita bicarakan sifat demokrasinya, ya. Asal mula negara itu asal mulanya dari mana? Ada teori. Hakikat negara, lenyapnya negara, perkataan sebuah yang dinamakan negara, ya. Namun semua hal itu hanya dipaparkan secara general, umum, bukan khusus. Jadi objek ilmu negara walaupun negara, tapi dalam pengertian umum, general, bukan khusus. Khusus nanti ketika saudara selesai mengambil mata kuliah ilmu negara ini, baru saudara melanjutkan namanya mata kuliah hukum tata negara. Ini khusus, hanya hukum tata negara Indonesia, ya. Atau nanti hukum administrasi Indonesia. Makanya hak mahasiswa harus diberikan pemahaman teori-teori dasar yang kemudian dikemas menjadi mata kuliah tersendiri, namanya ilmu negara. Pada slide
berikutnya ya, kita akan berbicara tentang tujuan dan manfaat mempelajari ilmu negara. Kita ketahui bahwa pada bagian awal dikatakan bahwa ilmu negara adalah bagian dari ilmu pengetahuan kenegaraan. Ia sebagai bagian ilmu pengetahuan. Salah satu syarat dari ilmu pengetahuan harus memiliki tujuan dan manfaat. Apa sih tujuan dan manfaat mahasiswa mempelajari ilmu negara, khususnya mahasiswa yang mengambil ilmu hukum di Fakultas Hukum? Apa tujuan dan manfaat mempelajari ilmu negara? Pertama, tentu ada tujuan akademis yang ingin dicapai di dalam memahami ilmu negara, yaitu untuk memahami secara holistik, menyeluruh ya, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan negara dengan metode dan pendekatan kenegaraan, atau dalam ilmu kritis pendekatan politik, dan hukum sebagai dasar untuk mengantarkan memasuki ilmu hukum tata negara. Jadi ketika nanti membahas ya tujuan akademis ini, ya juga disinggung tentang negara dalam pengertian umum, ya, tapi dibahas juga dalam pengertian umum, tapi dikaitkan dengan aspek hukum. Karena kenapa? Karena untuk mengantarkan mahasiswa ke dalam mata kuliah berikutnya, yaitu ilmu hukum tata negara, atau kemudian dikemas di dalam kurikulum Fakultas Hukum, hukum tata negara. Tujuan kedua, ada tujuan praktis yang ingin dicapai di dalam satuan perkuliahan ilmu negara, yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar-dasar kenegaraan dari sisi hukum. Sekali lagi, dari sisi hukum. Dan diharapkan ya mampu menganalisis secara ilmiah dan objektif kedinamikaan negara. Seperti bagaimana bentuk negara, bagaimana sistem pemerintahan, bagaimana sifat demokrasi, bagaimana bentuk pemerintahannya, asal mula negara, tujuan negara, struktur negara, dan berbagai pandangan filosof kenegaraan tentang hal-hal tersebut. Nah, ketika membahas ini secara umum dilihat dari aksi hukum, saudara boleh mengeksplorasi, melihat aplikasi dari teori ini di sebuah negara manapun, tidak harus Indonesia. Nah, teori ini aplikasinya gimana? Nah, ini tujuan praktis di samping tujuan akademis. Nah, tentu dengan dua tujuan tersebut di atas, ada tujuan akademis, ada tujuan praktis. Tentu ilmu negara ini dipelajari, ya, ada manfaatnya bagi mahasiswa sebagai bahan kajian kenegaraan dalam berbagai diskursus kenegaraan. Ada topik-topik tentang kenegaraan dan sebagai bekal ketika memasuki kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa dalam berbagai dimensi status atau kedudukan manusia dalam hidup dan kehidupannya di suatu negara. Jadi diharapkan mahasiswa hukum mungkin kelak dia akan menjadi anggota parlemen, DPR, DPRD, atau anggota DPD, ya, atau di institusi pemerintahan negara, ataupun dia mengambil profesi yang berkaitan dengan institusi pemerintahan. Tentu dia paham ya, tentang dasar-dasar khusus kenegaraan. Nah, ketika dia bicara tentang sistem pemerintahan, teorinya paham, konsepnya. Oh, kalau tidak presidensial, parlementer. Ketika bicara bentuk negara, kalau tidak federal, dia kesatuan.
Kalau dia berbicara tentang sifat pemerintahan, kalau tidak demokrasi dia totaliter. Ketika dia bicara bentuk pemerintahan, oh ini kalau tidak republik dia monarki. Nah, tentu harus dipahami teori-teori dasarnya. Nah, inilah manfaatnya, ya, mempelajari ilmu negara. Ya, paradigmanya sudah jelas, ya, tujuannya sudah jelas, ya, pengertiannya tadi sudah dipaparkan. Lalu pertanyaan mendasar berikutnya, karena sebuah ilmu pengetahuan harus punya objek yang jelas. Pertanyaan ilmiahnya akademis, apa objek ilmu negara? Tadi sudah sepintas lalu kita paparkan objek ilmu negara adalah negara. Ya, itu. Tapi negara dalam kajian pemetaan ilmu negara ini dipahami sebagai apa? Objek ilmu negara adalah negara dalam arti umum. Sekali lagi, dalam arti umum atau general, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, tidak terbatas ruang. Jadi kita bukan membahas, menganalisa, memetakan sebuah negara tertentu. Dia masih umum, ya. Oleh karena itu lebih banyak nanti aspek teori dan konsepnya dulu mendasar, dan ini harus dipahami oleh mahasiswa yang mengambil ilmu negara. Jadi ketika ilmu negara membahas bentuk suatu negara misalnya, maka yang dimaksudkan adalah bentuk negara dalam arti umum, bukan menunjuk negara Indonesia begitu. Ya. Dengan kata lain, konsep negara yang ada di dunia ini dari masa lalu, saat ini, maupun prediksi masa depan. Ya. Nah, ini menjadi objek kajian ilmu negara. Ketika ilmu negara membahas bentuk pemerintahan, monarki atau republik, ya, maka yang dimaksudkan bukan bentuk pemerintahan Indonesia, tapi negara secara umum. Ini menjadi objek kajian ilmu negara. Dan ada teori-teori, ada pandangan para pakar filosof yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, karena objek ilmu negara ini sangat general, umum, tidak mengkhususkan sebuah institusi negara tertentu, maka objek kajiannya bisa bersinggungan, ada benang merah dengan disiplin ilmu lain, ya, karena dia general. Jadi untuk memahami pun kita boleh, ya, meminjam disiplin ilmu lain untuk menjelaskan konsep-konsep yang ada di dalam ilmu negara. Untuk memudahkan, ya, kita perhatikan slide nomor 6. Tadi slide yang saya paparkan objek ilmu negara adalah slide nomor 5. Ini kita akan masuk ke slide nomor 6, di mana saya katakan tadi bahwa ilmu negara itu objeknya negara, tapi dalam analisis general umum, tidak mengkhususkan suatu analisis pada negara tertentu. Teori-teorinya pun sangat umum. Konsep-konsep yang akan dipaparkan pun akan dipaparkan kepada saudara sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu negara itu sifatnya general. Nah, mari kita perhatikan slide nomor 6. Ilmu negara. Ya. Pertama, dilihat dari hukum, aspek hukum. Tadi kan dikatakan bahwa objeknya negara, tapi bisa dilihat dari aspek hukum karena saudara mahasiswa fakultas hukum, ya, tentu, ya, dilihat dari dimensi hukum. Nah, kalau dilihat dari dimensi hukum, ilmu negara bagaimana? Contoh, ketika kita bicara bentuk negara, teori bentuk negara, teorinya sudah dipaparkan di ilmu negara.
Ya, teori bentuk negara ada dua, ada kesatuan, ada federal. Ya, ketika kita masukkan ke dalam definisi hukum, hukum itu kategorinya di dalam ilmu hukum bagi dua, ada hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Kita lihat yang tertulis. Di mana? Kita lihat undang-undang dasarnya. Ya, nah, itu khusus. Ya, nanti akan diperdalam di satu disiplin mata kuliah namanya hukum tata negara. Tapi boleh saja kita berikan contoh agar jelas kalau kita ilmu negara dilihat dari aspek hukum. Nah, tentu teori hukum, hubungan hukum dan negara. Nah, lalu nanti akan timbul sebuah terminologi baru, yaitu negara hukum. Nah, di samping nanti negara berdaulat, ya, karena ada kedaulatan yang digunakan di negara. Itu dari aspek hukum. Demikian juga ketika ilmu negara membasis pemerintahan, tentu ada teori umumnya. Kabinet presidensial, parlementer. Kalau kita lihat nanti negara-negara di dunia yang mana yang parlementer, mana yang presidensial, nah, baru nanti kita lihat khusus Indonesia. Tapi itu di mata kuliah hukum tata negara, bukan di ilmu negara. Makanya ini menjadi pengantar untuk masuk ke hukum tata negara. Ilmu negara juga bisa dilihat dari dimensi politik, ya, sebagai institusi politik. Jadi teori-teori di ilmu politik bisa kita gunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang ada di ilmu negara, dilihat dari aspek politik. Nah, tentu ini dipahami dengan sistem politik negara itu, sistem kenegaraan. Ya. Kemudian dari antropologi, ilmu negara juga bisa didekati dari disiplin ilmu antropologi. Ya, banyak jejak-jejak antropologi. Walaupun dia masih negara yang sangat sederhana, ada jejak antropologinya dan bisa didekati. Oh, ternyata sistem sosialnya seperti ini di negara itu ketika itu. Itu bisa didekati dari sisi antropologi. Kemudian sosiologi kemasyarakatan. Karena kan salah satu unsur negara itu rakyat. Rakyat punya sistem sosial kemasyarakatan. Nah, bisa didekati dari disiplin sosiologi. Masyarakatnya gimana tipenya? Ya, paton bayar atau bagaimana? Nah, kan ini ada disiplin sendiri namanya sosiologi. Boleh kita pinjam teori-teori sosiologi untuk menjelaskan konsep-konsep yang dibahas di negara. Kemudian ekonomi, ya, konsep-konsep negara juga bisa dilihat dari ekonomi, ya, konsep-konsep ekonomi, kekuatan ekonomi negara itu kan harus juga kuat di bidang ekonomi. Supaya kuat bagaimana? Ini teorinya. Walaupun bentuk kita, negara kita kesatuan atau sistem pemerintahan presidensial misalnya, ya kan, itu bisa dibahas konsepnya. Tapi nanti akan didalami di hukum tata negara. Hanya diantarkan pendekatannya saja dari dimensi ekonomi. Demikian juga sejarah. Tentu negara, ya, nanti dijelaskan negara sebelum Yunani masuk Romawi sampai ke abad pertengahan, sampai dengan di dunia modern itu ada timeline sejarahnya, ya, dan setiap tahapan sejarah itu ada pandangan-pandangan para pakar yang memandang tentang konsep-konsep kenegaraan. Ada jejak sejarah yang bisa menjelaskan hal itu. Kenapa di Yunani tadi negara kecil, negara kota, lalu menjadi besar, ya, Roma, lalu Roma besar, lalu runtuh, ya, kemudian masuk ke abad pertengahan, lalu berkembang, ya, konsep negara, ya, kerajaan Islam misalnya, Bani Umayyah, ya, kemudian Turki, ya, bagaimana? Tentu itu ada, ya,
hal yang sejarah, misalnya saudara ingin membahas sejarah tentang hal yang berkaitan dengan khilafah, boleh saja ya, namun ya itu menjadi kebebasan berpikir saudara, kebebasan akademik. Tapi ketika dikaitkan hal khusus, kita sudah punya bentuk negaranya sendiri, tentu ya harus menjadi hanya kajian-kajian yang bersifat akademis. Begitu. Ketika dia menyentuh ke atas hukum, tentu kan sudah ada struktur konstruksi hukumnya yang mengikat negara tersebut. Kemudian dari psikologi, perilaku kepala negara, perilaku pemimpin negara, ya nanti dilihat. Ya. Oh, kalau negaranya demokrasi, ya ada psikologi ini. Berubah menjadi nomokrasi, berubah menjadi aristokrasi, berubah lagi menjadi demokrasi. Itu ada siklus nanti, ada teori siklus kenegaraan. Ya, ini psikologinya di mana? Bisa didalami dengan ilmu psikologi, ya kan? Karena objeknya negara baik dalam keadaan statis maupun dinamis. Ya. Nah, tentu juga berkaitan dengan agama. Pandangan-pandangan agama akan berpengaruh ya terhadap teori-teori ilmu negara, teori-teori kenegaraan. Ya. Negara bermoral, misalnya konsep Imam Al-Ghazali. Ya, kan? Tentu ini bisa dipandang, ya. Ini negara yang berbasiskan kepada teologi tertentu. Jelaskan. Nah, dengan paparan slide nomor 6 ini, ya, kita bisa memahami, ya. Saya ambilkan satu pandangan Gunarti Soekarno di Ponolo di dalam bukunya tentang ilmu negara yang bisa mewakili penjelasan ini. Silakan Anda juga bisa mengeksplorasi dari pandangan-pandangan pakar lain. Ilmu negara menyangkut masalah hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi, ya, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai umat. Maka ilmu negara erat hubungannya dengan segala ilmu seperti sosiologi, politik, psikologi, ekonomi, hukum, sejarah, dan antropologi, dan seterusnya. Tapi nanti kita akan bertanya dari bagian ini, bagaimana sistematika ilmu negara. Ini nanti dipaparkan pada bagian berikutnya pada channel Freeman Corner ilmu negara bagian ketiga, akan dipaparkan khusus tentang hal ini. Demikian tadi paparan yang berkaitan dengan ilmu negara bagian kedua. Nanti kita akan membahas khusus ya tentang sistematika ilmu negara ya dari pandangan pakar. Nanti pada bagian berikutnya kita akan ketengahkan pandangan-pandangan para filosof kenegaraan dengan timeline sejarah, sehingga kita mendapat gambaran yang holistik bahwa teori-teori yang berkaitan negara ini ada dinamika, ada berkembang pada hal-hal tersebut. Nah, sebelum itu kita evaluasi channel bagian kedua ini dengan satu rangkuman yang perlu dipahami oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu negara, bahwa untuk memahami pengertian ilmu negara, saudara memahami struktur negara. Struktur negara, apa unsurnya negara itu? Ya, ada pemerintahan, ada wilayah, ada rakyat, ya. Kemudian ada sistem, ya,
nasional, sistem kemasyarakatan, dan sistem politik. Tentu ada dasar negara dari negara yang terpilih. Nah, karena kenapa dipahami seperti itu? Karena ilmu negara menjadikan negara sebagai analisis sentral, tapi dari dimensi hukum. Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa terhadap pengertian ilmu negara tidak bisa sepenggal-penggal atau parsial, tapi holistik, ya. Karena mata kuliah ini akan mengantarkan saudara untuk memasuki mata kuliah berikutnya, hukum tata negara atau ilmu hukum tata negara. Tentu teori basicnya, teori dasarnya harus dipahami lebih dahulu. Nah, kemudian dari paparan channel bagian kedua kita bisa simpulkan bahwa objek ilmu negara adalah dalam pengertian general, tidak terbatas ruang, tempat, dan waktu. Jadi kalau dibahas tentang teori-teori ilmu negara, apakah bentuk negara, sistem pemerintahan, sifat pemerintahan, tentunya itu adalah teori-teori yang bersifat general, khususnya nanti ketika mata kuliah hukum tata negara, karena itu sudah masuk ke dalam hukum tata negara konteks Indonesia. Kemudian ringkasan berikutnya bahwa di samping objek negara itu umum, ternyata ketika membahas objeknya itu bisa bersinggungan dengan disiplin ilmu lain, bisa dianalisis dari dimensi keilmuan lain, sehingga ketika membahas ilmu negara itu bisa dengan kacamata disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, karena negara ini berkaitan dengan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi, sebagai organisasi masyarakat, sebagai bagian dari anggota masyarakat, sebagai umat, ya, tentunya sebagai rakyat dari negara, tentu bisa didalami dari berbagai sisi. Demikian tadi paparan dari bagian ilmu negara bagian kedua. Semoga bermanfaat. Sekali lagi silakan saudara menggunakan berbagai literasi yang saudara bisa dapatkan dari berbagai literasi yang tersedia di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, akal sehat tidak cukup, tapi gunakan akal merdeka. Dan sampai jumpa lagi di Turunan Corner untuk membahas topik ilmu negara pada bagian ketiga. Terima kasih.